Halo Tris, gimana kabarnya? Semoga baik-baik saja. Kembali lagi bersama El di podcast Potensi Kita. Nah, El mau ingetin nih, kita harus tetap jaga jarak karena virus masih berada di sekitar kita loh. Oh iya, sebagai lulusan SMA yang akan melanjutkan ke jenjang pendidikan yang lebih tinggi, biasanya yang kita lihat dari perguruan tinggi itu dari sisi mananya sih? Apa dari jurusan yang merupakan wadah buat passion kalian? Atau kampusnya yang bagus dan modern, atau mahasiswanya yang keren-keren? Ayo, kalau El sendiri melihatnya dari akreditasinya ya Tris. Biasanya perguruan tinggi yang unggul akreditasinya udah pasti bagus dan kualitas dosennya juga gak diragukan lagi loh. Oke, di sesi kali ini El mau memberikan informasi terkait tingkatan mutu perguruan tinggi dengan program klinik IPEPA. Kira-kira apa saja ya yang harus dilakukan perguruan tinggi untuk meningkatkan kualitas mutu dosennya? Yuk langsung saja kita dengerin siaran radio RRI dengan Kepala Bagian Umum LLDikti 3, Pak Novianto, STMMSI di edisi Lintas Jakarta Sore. 91,2 FM Pro 1 RRI Jakarta, kanal inspirasi. Terima kasih Anda masih bersama kami di Lintas Jakarta Sore hingga pukul 19 waktu Indonesia Barat bersama saya Bugi Satrio. Pendengar, sore hari ini tentunya kita kembali akan berbincang terkait pendidikan, karena memang pendidikan adalah fondasi yang paling kuat begitu ya untuk kemajuan bangsa. Kalau warganya tidak memiliki pendidikan yang baik, bagaimana bisa membangun bangsanya begitu ya? Bagaimana mereka bisa berpikir secara komprehensif, secara kritis, kemudian secara bijak ya, karena semakin banyak data, semakin banyak buku yang dipelajari tentunya akan menambah wawasan dan juga pola berpikir. Tetapi kali ini kita akan berbincang terkait tingkatkan mutu perguruan tinggi dengan program klinik IPEPA LLDikti Wilayah 3. Sebenarnya IPEPA itu apa sih gitu ya? Karena yang kita tahu terkait mutu dari pendidikan tinggi atau perguruan tinggi itu kan juga tidak terlepas dari 3 dharma perguruan tinggi ya, atau tridharma perguruan tinggi. Ada penelitian, kemudian juga ada pengajaran, dan tentunya ada pengabdian kepada masyarakat begitu, dan juga bagaimana kualitas para dosennya ya, lulusan apakah memang banyak doktornya, kemudian juga bagaimana dengan jurnal-jurnalnya, kemudian juga dari profil alumninya itu juga kita bisa melihat apakah perguruan tinggi ini cukup berhasil mendidik mahasiswanya, dan ketika mereka lulus mereka diakui di dunia industri, dan masih banyak lagi. Kalau akhir-akhir ini juga digencarkan oleh Mas Menteri begitu ya, terkait Merdeka Belajar Kampus Merdeka MBKM, yang juga merupakan satu kontribusi untuk para lulusan agar mereka multi talented ya, tidak hanya juga menguasai disiplin ilmunya, tetapi juga diberikan kesempatan untuk mengenyam pengetahuan, kemudian juga tentunya pengalaman di luar disiplin ilmunya begitu, bisa di dalam universitasnya atau perguruan tingginya, misalnya lintas prodi, ataupun mungkin bisa secara mandiri, dan juga ada yang difasilitasi oleh Kemendikbudristek begitu ya. Dan ini banyak pilihan, tapi ujungnya adalah bagaimana kita bisa membuat atau membangun pendidikan tinggi kita ini bisa berkompetisi dengan negara-negara yang memang jauh lebih maju begitu ya. Kita harus eksis dong di dunia internasional ya, tidak hanya di kandang sendiri, tapi inilah yang sedang diperjuangkan agar lulusan perguruan tinggi atau pendidikan tinggi kita ini juga bisa bersaing tidak hanya di ranah lokal atau nasional, tapi juga di ranah internasional ya. Karena kalau kita melihat negara tetangga saja, mutu kualitas dari pendidikan tingginya sangat baik ya. Kita juga tidak boleh kalah, dan ini juga peran serta dari LLDikti Wilayah 3 sangat besar. Kali ini kita akan berbincang terkait tingkatkan mutu perguruan tinggi dengan program klinik IPEPA LLDikti 3 bersama Bapak Novianto, STMMSI, yang merupakan Kepala Bagian Umum LLDikti Wilayah 3. Selamat sore Mas Novianto, apa kabar? Selamat sore Mas Bugi, alhamdulillah baik. Mas Bugi juga sehat nih ya? Alhamdulillah, berkat doanya Mas Novi. Manggilnya Mas Novi aja ya? Gak apa-apa. Jadi agak-agak so sweet gitu loh. Mas Novi, gimana nih terkait IPEPA? Kita dicerahkan dong dengan tema kita hari ini.
Baik, jadi begini yang tadi sudah dijelaskan Mas Puji itu kan mutu perguruan tinggi itu ada di akreditasinya. Nah, akreditasi perguruan tinggi atau prodi itu kan dilaksanakan oleh badan atau lembaga. Di Indonesia ini untuk akreditasi institusi semuanya dilakukan oleh BANPT atau Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Sedangkan kalau untuk prodi itu di asesmen oleh BANPT dan 7 lembaga akreditasi mandiri perguruan tinggi. Nah, IPEPA itu sendiri adalah instrumen pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi. Nah, khusus IPEPA yang kita lakukan kliniknya di LLDK itu adalah pemantauan akreditasi yang dilakukan oleh BANPT. Jadi gini nih Mas Mugi, misalnya ada prodi ilmu hukum di suatu perguruan tinggi A. Dalam waktu 1 tahun lagi akan berakhir. Nah, 1 tahun sebelum berakhir itu dilakukan pemantauan secara aktif oleh BANPT melalui pangkalan data pendidikan tinggi, pelaporan pedidiktinya. Nah, dalam 1 tahun sebelum dia berakhir dipantau secara aktif oleh BANPT itu, jika kriteria-kriterianya terpenuhi, ada 9 kriteria untuk prodi nih Mas Bugi. Mulai dari mahasiswa baru 5 tahun terakhir, kecukupan jumlah dosen yang punya NIDN dan NIDK, batas maksimum keterlibatan dosen tidak tetap, rasio jumlah mahasiswa terhadap dosen, jumlah lulusan 5 tahun terakhir, kualifikasi akademik dosen yang memiliki gelar doktor atau subspesialis atau SP2. Yang kemudian yang ketujuhnya jabatan akademik dosen itu harusnya lektor kepala sampai guru besar, kelulusan tepat waktu serta keberhasilan studi. Nah, jika parameter-parameter tersebut ada yang tidak terpenuhi, akreditasi perguruan tinggi tersebut, akreditasi program studi tersebut oleh BANPT dinyatakan tidak lolos dan dia harus memperbaiki datanya 6 bulan ke depan. Nah, jadi seperti itu Mas Bugi. Intinya perguruan tinggi itu harus menjamin mutunya dengan melaksanakan proses belajar mengajar atau proses akademik yang benar, lalu prosesnya tersebut dilaporkan di PD untuk kemudian 1 tahun sebelum masa akreditasi berakhir itu akan dipantau secara aktif oleh BANPT. Mungkin begitu Mas Kunci singkatnya. Oh gitu ya. Dan ini ada panduan instrumen pemantauan dan evaluasi peringkat akreditasi IPEPA nih ya. Ini sebenarnya dasar hukumnya apa nih? Dasar hukum dari IPEPA? Dasar hukum dari IPEPA itu untuk yang terbaru itu kan Perban nomor 1 tahun 2022 tentang mekanisme akreditasi untuk akreditasi yang dilakukan oleh BANPT. Nah, di situ ada skema pemantauan sehingga pemantauan yang dimaksud oleh BANPT itu jika tadi ya di pasal 3-nya jika memang tidak terpenuhi ya bisa penurunan peringkat atau malah tidak terakreditasi. Nah, yang paling penting dari hal ini Mas Bugi, karena sifat pemantauannya itu melalui data pedidikti, kan perguruan tinggi jadi tidak repot-repot melakukan pengisian borang ataupun instrumen yang kemudian harus disubmit ya. Jadi mereka hanya perlu melaporkan proses belajar mengajarnya dengan benar dan tertib untuk tiap semesternya, sehingga BANPT itu bisa melakukan pemantauan dengan tepat karena sifat pemantauannya itu mesin ke mesin, jadi tidak diminta lagi Mas Bugi. Jadi kalau saya menyampaikan kepada perguruan tinggi itu Bapak Ibu laporkan data-data Anda secara tertib dan tepat di pedidikti. Jika memang semuanya sudah sesuai, Bapak dan Ibu tinggal tidur, nanti SK akreditasinya akan terbit di laman Sabtonya BANPT. Nah, mungkin begitu Mas Budi. Nah, untuk hal yang lainnya yang perlu mungkin perguruan tinggi pahami itu adalah bagaimana parameter-parameternya itu mereka jaga dengan baik. Misalnya nih Mas Uji, kan ada keterlibatan dosen tidak tetap nih, misalnya di suatu prodi ternyata dosen tetapnya itu yang ngajar hanya 10, dosen dari luarnya malah 3 kali lipatnya. Nah, itu dia akan terkena pemantauan keterlibatan dosen tidak tetap. Itu maksimal harus 40% tuh Mas Uji. Jadi kalau lebih dari 40%,
otomatis syaratnya tidak akan terpenuhi. Nah, seperti itu misalnya. Bahkan sekarang kalau tidak home base di sana nggak boleh ngajar gitu loh ya, Pak Novi ya. Sebenarnya nggak serigid itu juga sih Mas Bugi, boleh-boleh aja, tetapi perguruan tinggi perlu menjaga supaya persentase dosen yang bukan dosen home base-nya itu tidak melampaui dosen tetap prodi atau PT itu sendiri. Gitu. Jadi ini sebenarnya gini Mas Bugi, kalau misalnya perguruan tinggi sampai pemantauannya tidak lolos, lalu kemudian ujung dari hasil pemantauan itu adalah penurunan peringkat atau sama sekali dicabut peringkatnya atau tidak terakreditasi, kan sebenarnya yang rugi bukan cuma perguruan tinggi, mahasiswa-mahasiswa kita nih yang mau lulus itu kan pasti akan terkendala karena berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, perguruan tinggi yang program studinya tidak terakreditasi itu kan tidak boleh meluluskan mahasiswa gitu. Jadi bahayanya adalah nanti adik-adik kita yang harusnya sudah lulus karena tidak terakreditasi, karena tidak lolos pemantauan, ya dia tidak bisa lulus dan tidak bisa mendapatkan ijazahnya. Mungkin seperti itu. Jadi memang banyak sekali yang bisa kita perhatikan ketika kita mau memilih sebuah perguruan tinggi ya. Tadi juga Mas Novi mengatakan rajin-rajin kita ngecek ke pangkalan data Dikti begitu ya. Kemudian bisa melihat akreditasinya ya. Perguruan tinggi jangan asal masuk aja, nanti ketika sudah di dalam kemudian kita nyesel bahwa ternyata akreditasinya nggak bagus, bahkan mungkin saja belum terakreditasi begitu ya. Jadi nanti akan masalah ketika lulus ya. Tapi di sini juga saya membaca ini banyak sekali regulasi yang memang sudah dirancang, sistemnya sangat baik begitu ya, sangat stabil sekali, dan ini bisa menjaga kualitas dari perguruan tinggi ya, seperti ketika jumlah program studi terakreditasi dengan ketentuan ini persentase program studi terakreditasi lebih dari atau sama dengan 75%. Kemudian jumlah mahasiswa baru dalam 3 tahun terakhir dengan ketentuan rata-rata penurunan jumlah mahasiswa dari TS2 sampai dengan TS kurang dari atau sama dengan 20%. Jadi nggak boleh lebih dari 20% kalau ada kekurangan atau penurunan mahasiswa begitu ya Pak Novi ya. Iya, nah itu sekarang sebenarnya instrumennya sudah baru, jadi bukan lagi 20%, 30% Mas. Oh 30% lagi. Jadi sebenarnya gini, LL Dikti yang tadi kita bicarakan di depan terkait tema hari ini menyediakan klinik mutu IPEPA itu dalam rangka supaya perguruan tinggi bisa early warning system nih. Jadi kita lakukan simulasi data dengan model simulasi yang telah kita buat, lalu data-data pelaporan dalam rentang 7 tahun atau 5 tahun terakhir sampai dengan TS, dari TS min 1, TS min 2, TS min 3, TS min 4, 5, 6 gitu kan, itu kita simulasikan datanya di model simulasi kita, dan kemudian didapatkanlah hasilnya, misalnya kualifikasi akademik dosen itu ternyata tidak terpenuhi. Nah, dengan hasil tersebut kita menyampaikan kepada perguruan tinggi, mohon datanya diperbaiki karena seharusnya dosen yang mengajar itu jumlah doktornya itu harusnya banyak nih Mas Bugi. Misalnya dia sama sekali tidak ada doktor nih yang mengajar. Nah, ternyata hasil simulasi kita menemukan yaitu dokternya hanya 0. Nah, itu pasti tidak terpenuhi, dan kita menyarankan untuk dilakukan perbaikan data dengan mengalokasikan dosen S3 itu di program studi yang sedang diakreditasi itu untuk ditugaskan mengajar. Mungkin begitu Mas. Minimal berapa persen sih kalau dokter itu Mas? Jadi tergantung peringkat-peringkatnya. Kalau untuk unggul gitu? Jadi kalau unggul itu dokternya harus ada 10%. Oh, ini untuk minimal 10%. Iya, ini untuk akreditasi institusi ya. Nah, untuk B itu 5%, untuk C ya boleh 0%. Ya, tapi kan harapan kita, namanya kita fasilitasi peningkatan mutu, harusnya kita mengarahkan yang terbaik. Mengarahkan yang terbaik gitu kan. Oke. Kemudian ini juga ada ketika prodinya kurang berhasil, dia lebih baik ditutup begitu ya, daripada nanti kan ada beberapa kasus begitu ya. Kalau misalnya dipaksakan untuk terus dibuka, itu bagaimana tuh Mas prosedurnya?
Jadi karena tusinya LLDK adalah fasilitasi peningkatan mutu, kita juga melakukan pembinaan nih Mas Budi. Kalau misalnya memang ada kondisi di mana program studi ini memang sepertinya tidak berkembang untuk kedepannya, kita akan sampaikan kepada pimpinan perguruan tinggi untuk dilakukan usulan tutup gitu. Jadi supaya tidak membebani institusi, karena kalau misalnya memang ada prodi yang tidak berkembang ya, mahasiswanya hanya cuma 2-3 kan, mereka overhead cost untuk penyelenggaraan prodi itu malah lebih besar mungkin daripada penerimaan dari mahasiswa misalnya kan. Makanya dengan demikian ya kita menyampaikan arahan ini maunya seperti apa. Tapi kami itu kan di LLDK seperti yang tadi saya sampaikan tidak bisa langsung melakukan penutupan begitu saja. Kita perlu melakukan pembinaan. Ya. Jadi LLDK di sini perannya adalah membina, begitu ya? Betul sekali. Supaya setiap perguruan tinggi atau pendidikan tinggi ibaratnya bisa berjalan dengan baik, begitu tidak ada yang terkendala ya, Mas Novi ya? Betul. Jadi klinik kami itu kan sifatnya tadi ya, ketika kita sudah mendapatkan hasil dari simulasi data itu, kan kita tahu weakness-nya weakness-nya prodi atau perguruan tinggi ini di titik mana. Nah, dia bisa melakukan perbaikan di titik-titik tersebut, entah di dosen S3-nya kurang, atau mungkin jabatan akademik dosen yang mengajar itu kebanyakan belum punya jafung. Nah, itu kita sampaikan arahan bahwa tolong dosen-dosen yang punya jabatan lektor kepala dan guru besar itu untuk lebih diberdayakan gitu, untuk lebih bisa dioptimalkan, diberikan tugas mengajar supaya di perhitungan akreditasinya dia bisa mendapatkan hasil atau nilai yang optimal, begitu Mas. Tapi ini katakanlah kita berbicara terkait realita yang ada begitu ya, di mana ada beberapa fakultas yang memang bayarnya mahal banget ya, apalagi di swasta begitu ya Mas ya. Tapi sekarang negeri juga mahal kok ya, UI aja tuh mahal banget ya, gitu. Jadi katakanlah bioteknologi gitu ya, bioteknologi itu satu semester saya mengetahui di sebuah universitas itu bisa sampai satu semesternya itu sekitar 24 juta gitu ya. Dan itu kan juga cukup mahal ya di masa pandemi seperti ini yang belum tuntas 100%. Nah, pastinya kan ketika ada yang memang mau masuk ke fakultas tersebut begitu, ini kan udah ibaratnya udah thanks God banget gitu ya, so they have to be thankful gitu, karena kan mencari mahasiswa juga nggak mudah begitu ya dengan tuition fee yang begitu besar ya. Nah, berarti kan tidak ada filtering untuk katakanlah kalau di UI gitu ya, itu nggak ada gap antara yang paling pintar sama yang mungkin dia kurang pintar, itu rata-rata semuanya ini daya tangkapnya dan lain sebagainya. Tapi kalau di swasta itu kan yang pintar-pintar, yang enggak gitu ya, jadi gapnya jauh karena memang filteringnya dari awal juga tidak ketat begitu ya, tidak ada prosedur yang ketat ya, semua yang mau masuk ya bisa aja masuk gitu kan. Nah, tapi di lain pihak itu diharuskan katakanlah lulusannya harus 4 tahun, kalau enggak nanti akan terkendala dengan akreditasi pastinya gitu kan. Kemudian ada beberapa persyaratan deh gitu, yang ketika IPK-nya rata-rata di bawah 2 atau bawah, itu juga satu problematika lagi gitu, yang berarti di swasta ini kadang-kadang ya untuk nilai tidak terlalu susah gitu ya, karena juga menjaga akreditasi. Nah, ini gimana ya Pak Novi melihatnya dari sisi yang lebih luas, ini sebenarnya bisa saling menjaga atau malah di satu sisi ini menjatuhkan tuh Pak Novi? Jadi kita itu kan di level pendidikan tinggi itu punya undang-undang khusus ya, selain undang-undang Sisdiknas tadi yang saya sampaikan, ada undang-undang tentang pendidikan tinggi. Nah, di bawah undang-undang pendidikan tinggi itu ada peraturan menteri tentang standar nasional pendidikan tinggi. Nah, perguruan tinggi itu harus memenuhi standar minimum dari standar nasional pendidikan tinggi itu, Mas Bugi. Jadi intinya begini, kalau Mas Bugi sampaikan ya tadi, begitu bilang bioteknologi, saya langsung cek bioteknologi itu di Indonesia ada 36 program studi ya, dari semua jenjang, D4, S1, S2, S3. Nah, di swasta yang tadi Mas Bugi sampaikan, bisa nggak sih misalnya mahasiswa itu yang mau masuk
lulus cepat atau gimana. Nah, artinya penjaminan mutu itu tetap harus diberlakukan. Kalau misalnya memang si mahasiswa ini memang tidak mampu ya, perguruan tinggi itu kan punya namanya penasihat akademik ya, PA, dosen-dosen PA. Nah mungkin itulah yang harus diberdayakan. Jadi tadi Mas Bugi sampaikan 4 tahun itu salah satu parameter di IPEPA tuh, kelulusan tepat waktu namanya. Jadi kalau lebih dari 4 tahun dia nggak masuk parameter kelulusan tepat waktu. Nah artinya perguruan tinggi baik negeri maupun swasta kita coba menghilangkan dikotomi itu sebenarnya Mas Bugi. Artinya seharusnya semua anak bangsa ini yang berkuliah dimanapun harusnya sama gitu kan. Nah kalau mereka tidak lulus tepat waktu lebih 4 tahun, yang pertama itu pasti akan mempengaruhi kualitas mutu prodi atau PT tersebut. Nah, dengan demikian, prodi atau PT tersebut perlu menjaga mutunya supaya tidak turun. Nah, bagaimana caranya? Dia harus memenuhi standar nasional pendidikan tinggi yang sudah ditentukan. Itu ada di Permendikbud nomor 3 tahun 2020. Nah, salah satu cara paling memungkinkan yang bisa dilakukan perguruan tinggi itu kan melakukan pendampingan ya. Jadi bukan berarti nih Mas Bugi anak-anak yang tidak lulus tepat waktu, yang lulusnya sampai tahun atau sampai mendapati 7 tahun itu dia bukan anak pinter. Saya punya teman sendiri nih ya. Teman saya ini anaknya pinter, kualitas, kompetensi dan skillnya itu tidak diragukan. Tetapi karena satu dan lain hal ya, dia tidak bisa lulus tepat 4 tahun. Nah itu butuh dukungan lah, support system dari sekitarnya, baik dari kampus dengan menugaskan dosen PA atau teman-temannya yang bisa mendorong atau memotivasi yang bersangkutan untuk segera lulus. Jadi ya semua pihak harus ikut terlibat lah di dunia pendidikan kita Mas Bugi. Iya. Saya juga tahu kok ada di sebuah universitas gitu, bahkan dia ada dosen khusus yang menjadi pembimbing ketika mahasiswanya malah punya kekurangan secara fisik, Mas. Ada gitu ya. Jadi misalnya dia difabel begitu, yang memang harus dibantu, ada kelas khusus gitu, meskipun itu sekolahnya sekolah bagus banget yang saya tahu dan terakreditasi unggul, swasta, tapi sangat populer gitu ya. Katakanlah inisialnya B. Pasti semua udah tahu lah ya. BN ya, BN gitu ya. Dia memang ada satu pendampingan khusus untuk anak-anak nih yang punya kekurangan secara fisik ya. Jadi nggak tahu gimana prosedur dari tuition fee-nya, tetapi yang saya tahu sih ada tugas-tugas yang diberikan oleh dosen khusus gitu untuk mendampinginya secara, jadi ada kayak private class-nya gitu, meskipun itu kan bukan sekolah untuk difabel ya. Yang ini juga harusnya juga diikuti juga dengan perguruan tinggi lainnya begitu ya. Iya, betul sekali, karena Undang-Undang Dasar kita, Konstitusi kita, Undang-Undang Dasar 1945 itu kan di pasal 31 tentang pendidikan, semua warga negara itu berhak mendapatkan pengajaran. Nah, artinya baik oleh perguruan tinggi yang diselenggarakan pemerintah maupun perguruan tinggi yang diselenggarakan masyarakat, dalam hal ini perguruan tinggi swasta, itu wajib memberikan pelayanan terbaik, tidak membedakan si mahasiswa ini kondisinya seperti apa. Tadi Mas Bugi sebutkan difabel, ya artinya difabel tersebut juga dijamin oleh undang-undang untuk mendapatkan pengajaran begitu. Jadi semua warga negara berhak untuk mendapatkan pengajaran, itu sudah dijamin oleh konstitusi kita gitu. Iya. Kemudian ketika kita berbicara dengan IPEPA, mungkin ada beberapa pendengar yang mungkin sudah sangat paham gitu, tapi juga mungkin banyak sekali pendengar yang belum begitu paham ya terkait bagaimana regulasi yang ada di Kemendikbudristek dan juga bagaimana LLDikti melayani untuk memberikan satu pendampingan ya, atau katakanlah mungkin akan ada pelatihan-pelatihan juga begitu ya, Mas Novi ya, ketika perguruan tinggi ini mungkin disinyalir ada weakness-nya seperti yang tadi Mas Novi bilang. Jadi untuk klinik IPETA ini kami mendata program studi atau perguruan tinggi yang dalam waktu 2 tahun terakhir akan berakhir masa akreditasinya. Kemudian yang masih berada di ban PT akreditasinya, misalnya prodi hukum, prodi ilmu komunikasi, prodi desain komunikasi visual,
itu nantinya pariwisata itu nantinya akan kami panggil dan akan kami berikan pendampingan dengan melakukan simulasi data pelaporan TD-Diktinya. Seperti kira-kira 2 hari yang lalu ada 2 program studi, yang satu itu usaha perjalanan wisata, yang satunya lagi perhotelan milik salah satu perguruan tinggi yang dilaporkan kepada kami itu tidak lolos pemantauan tahap 1. Lalu kemudian kami panggil ke kantor untuk kemudian kita lakukan diskusi dan audiensi. Jadi bentuk kliniknya seperti itu tuh Mas Gugu. Jadi mereka bebas menanyakan atau perlu apa sih dari kami gitu kan, yang kemudian berusaha kami penuhi. Nah, kira-kira 2-3 jam kita lakukan pendampingan klinik seperti itu, mereka mendapatkan pencerahan. Jadi harapan kami yang tadinya tidak terpenuhi itu sesudah ada perbaikan data, mereka nantinya oleh Ban PT bisa dilakukan perhitungan ulang, dan yang tadinya tidak lolos itu bisa menjadi lolos. Itu sebenarnya harapan kami berdasarkan tusi kami di fasilitasi peningkatan mutu. Baiklah. Kalau terkait program internasional seperti itu, ini masuk ke IPEPA juga nggak sih, Mas? Oh tidak, Mas Bugi. Jadi PEPA itu tadi yang saya sampaikan khusus untuk PEPA di klinik LL ini, IPEPA yang ada di dalam ranah Jaban PT. Nah untuk pemantauan dan evaluasi peringkat di 7 LAM PTKes, LAM Infocom, LAM Memba, LAM Teknik, LAM Sama dan yang lainnya itu nanti mungkin bertahap kami coba lakukan proses klinik atau pendampingannya, karena LAM-LAM tersebut juga baru kecuali LAM PTKes ya Mas Bugi. Jadi yang memang mendesak ini karena sifat pemantauannya menggunakan data PD-Dikti, tidak menggunakan instrumen, dan kami memang punya kemampuan untuk melakukan pendampingan melalui klinik yang tadi kami sampaikan. Makanya kami melakukan prioritas dulu terhadap prodi-prodi yang di bawah pemantauan IPEPA-nya Ban PT. Seperti tadi prodi yang saya sebutkan tuh Mas Bugi, hukum, pariwisata, ilmu komunikasi yang memang belum ada LAM-nya. Jadi seperti itu Mas. Dan itu berarti akan menjadi satu ibaratnya klinik-klinik yang memang akan diberikan untuk mereka ya, sudah pasti begitu ya? Betul. Bagi kami itu pelayanan dari LL Dikti ke perguruan tinggi. Jadi kalau misalnya kadang-kadang perguruan tinggi itu seperti ini Mas Bugi, mereka tuh tidak menyadari bahwa ketika mereka menyampaikan pelaporan tadi ya, misalnya mereka banyak sekali manggil dosen dari luar, dosen-dosen yang di data PD-Diktinya itu bukan dosen tetap mereka gitu, dan mereka tidak menyadari kalau itu menjadi weakness-nya atau skor turunnya akreditasi. Nah itu kami ingatkan. Jadi bukan berarti mereka tidak boleh merekrut dosen dari luar, tetapi maksimal 40% ya, Mas ya? Betul, mohon secara bijaksana dialokasikan jadwal mengajarnya supaya bisa berkesesuaian dengan peraturan tentang akreditasi. Intinya kita semua menjaga mutu gitu kan. Intinya tujuannya adalah menjaga mutu kualitasnya ya. Supaya yang terbaik pendidikan ini bagi bangsa Indonesia, supaya kita juga bisa bersaing, lulusan-lulusannya juga bisa bagus gitu ya, kompeten di dunia industri. Seperti sekarang kan juga MBKM dan lain sebagainya kan sangat digalakan secara masif begitu ya Mas Novi ya. Betul. Jadi Mas Menteri kan yang kemarin mungkin Bu Paris sebagai Kepala LDP juga sudah menyampaikan bahwa MBKM yang program Mas Menteri ini juga kami lakukan support secara penuh dengan berbagai inovasi seperti yang kemarin minggu lalu itu kami ada program pertukaran mahasiswa merdeka pendidikan kesadaran bela negara. Nah harapan kami adalah SMDikti yang di situ ada mahasiswa bisa belajar di luar prodi itu bisa terpenuhi dengan program-program yang coba kami inisiasikan gitu. Dan sekarang sebenarnya programnya sangat lengkap ya. Benar-benar saya melihatnya juga it can make us untuk bisa compete with the katakanlah Singapura yang memang sistem pendidikannya udah sangat baik. Kalau menurut Mas Novi sendiri oke lah. According to your own opinion, how about the educational system di Singapura? Saya tidak
punya pengetahuan yang terlalu mendalam terkait hal tersebut, tapi yang pasti pendidikan di dalam negeri atau di negara kita sendiri tetap menjadi prioritas kita ya. Artinya kalau saya secara pribadi bukan sebagai seorang ASN nih Mas Bugi, saya pasti tetap akan merasa bahwa pendidikan kita di Indonesia ini adalah pendidikan yang terbaik dengan segala kurang dan lebihnya. Jadi warga negara yang baik bagi saya pribadi, saya pasti akan tetap memilih untuk belajar di dalam negeri saya sendiri gitu. Nah, untuk luar negeri saya pada posisi hanya inilah apa istilahnya ya, hanya untuk tahu, tidak bisa menilai gitu. Baik, tapi bukannya ada studi banding juga ya Mas ya, ketika mungkin membuat sebuah regulasi baru, apakah memang ya sama kayak di DPR nih, saya nggak tahu ya kalau di dunia pendidikan ya, kalau misalnya DPR kan kadang-kadang atau di Pemprov nih kadang-kadang mereka mau bikin jalur sepeda aja mereka ada studi banding nih ke luar negeri. Betul. Itu kalau dari LLDT sebenarnya ada nggak sih studi banding seperti itu? Jadi untuk benchmark yang tadi Mas Bugi sampaikan itu selalu dan pasti kami lakukan ya. Artinya bahkan untuk tiap perguruan tinggi nih, misalnya perguruan tinggi A, pelaksanaan MBKM-nya itu seperti apa. Kalau misalnya memang sudah baik, kami akan coba tularkan benchmark baik itu ke perguruan tinggi yang lain, karena untuk beberapa kondisi program-program unggulan kementerian itu berjalan dengan baik di suatu perguruan tinggi tertentu, tetapi tidak berjalan baik di perguruan tinggi yang lain. Nah, tujuan kami gimana caranya perguruan tinggi ini semua menjalankan program-program pemerintah, karena itu semuanya buat the greater good ya, artinya kebaikan yang lebih besar untuk mereka semua. Iya, berarti komprehensif sekali ya, dilihat juga faktor demografinya, mungkin begitu ya Mas ya? Iya, betul. Jadi memang Indonesia ini kan bukan cuman Pulau Jawa ya, Mas. Jadi ya, Indonesia ini dari Sabang sampai Merauke. Jadi saya pernah ditugaskan ke Merauke itu ada satu kota kecamatan yang langsung berbatasan dengan Papua Nugini, namanya Sota. Nah, kita bisa pergi ke perbatasan itu, sinyal telepon itu nggak ada Mas Bugi. Jadi saya waktu itu bawa dua provider yang saya nggak enak sebut merek, tapi intinya provider yang sudah terkenal luas, itu di sana aja nggak ada sinyal. Jadi bagaimana kita bisa melakukan pembelajaran learning, padahal di satu titik wilayah di negara kita ini ada kondisi yang belum tercoverage dengan baik. Jadi sekali lagi karena cakupan saya di Jakarta gitu ya, di wilayah 3 Jakarta, kita coba mengoptimalkan bagaimana kita bisa memfasilitasi mutu perguruan tinggi di wilayah Jakarta ini menjadi lebih baik lagi. Ya, baik. Ini sebuah pencerahan dan tentunya membuka juga minds kita gitu ya, dan ini juga bisa menjadi insight baru. Dan tentunya Mas Novi, di akhir perbincangan kita ini ada yang ingin disampaikan nggak untuk para orang tua, kemudian untuk para mahasiswa atau calon mahasiswa, dan juga untuk perguruan tinggi. Jadi nggak hanya perguruan tinggi saja, tapi mungkin ada juga pesan-pesan untuk para orang tua dan para calon mahasiswa atau mahasiswa. Silakan. Baik, jadi para pendengar RRI di seluruh Indonesia, wabil khusus di Jakarta, karena LLDT di Jakarta ya. Jadi jika memang ingin memilih tempat berkuliah, mohon Bapak Ibu, orang tua calon mahasiswa ataupun mahasiswa sendiri itu bisa lebih proaktif dalam menilai suatu institusi pendidikan tinggi. Jadi kita punya banyak sekali lembaga pendidikan tinggi, mulai dari akademi, politeknik, sekolah tinggi, institut ataupun universitas. Silahkan pilih yang menurut semuanya itu paling baik. Jadi Bapak Ibu bisa memilih buat anaknya, si calon mahasiswa ini bisa memilih untuk dirinya sendiri. Itu dengan cara memperhatikan data, baik di pangkalan data pendidikan tinggi, itu alamatnya pddikti.kemdikbud.go.id, atau di BANPT untuk akreditasinya, banpt.or.id. Nah, yang bisa saya sampaikan adalah tolong pilih perguruan tinggi yang terakreditasi di PDDikti maupun di BANPT. Baik akreditasi, lebih penting itu sebenarnya sama aja pentingnya, baik akreditasi institusi maupun akreditasi prodi.
Tetapi mungkin Bapak Ibu calon mahasiswa ataupun mahasiswa sendiri lebih bisa menspesifikkan pemantauannya itu untuk melihat data-data akreditasi prodi yang ingin dimasuki untuk berkuliah. Jadi akreditasi itu penting. Nah, selain itu sesudah masuk nih perlu diperhatikan bahwa para mahasiswa ini harus terdata di PDVP. Jadi jangan sampai ketika dia udah milih program studi yang terakreditasi A misalnya, lalu dia hanya kuliah saja tapi tidak aware dengan datanya, padahal dia bisa memantau sendiri datanya di pangkalan data. Nah, terjadi mungkin ada kesalahan administrasi sehingga namanya tidak tercantum. Nah, itu mohon segera dilaporkan ke perguruan tinggi agar segera bisa diperbaiki ke kami, gitu Mas Putri. Oke, nah untuk perguruan tingginya sendiri? Untuk perguruan tinggi, saya hanya menyampaikan pesan supaya semangat. Tetaplah menyampaikan pelaporan itu secara tertib dan taat azas. Jadi itu aja, tertib dan taat azas itu harus dilakukan pelaporan setiap semester dan semua parameter data itu harus dilaporkan secara lengkap. Jangan hanya menyampaikan data mahasiswanya saja, nilainya tidak dilaporkan, lalu aktivitas kuliahnya tidak dilaporkan, lalu kemudian mengajar dosennya tidak dilaporkan. Nah, jadi itu artinya laporannya parsial, tidak komprehensif dan tidak tertib. Jadi mungkin tolong bagi perguruan tinggi laporkan semua datanya secara tertib dan taat azas. Demikian Mas. Baiklah, kalau gitu ini sudah cukup jelas ya. Dan pastinya kita juga terbuai dengan suaranya Mas Novi yang merdu. Terima kasih ya Mas Novi ya atas pencerahannya. Jangan bosan-bosan untuk memberikan pencerahan kepada kami ya Mas Novi. Oke, sama-sama Mas. Selamat sore, salam hormat dan salam sehat untuk keluarga Mas. Salam sehat buat semuanya Mas Bugi dan para pendengar RRI. Baik, terima kasih. Selamat sore. Selamat sore. Demikianlah bincang-bincang kami pendengar dengan Kepala Bagian Umum LL Dikti Wilayah 3 Bapak Novianto STMMSI dengan tentunya tema tingkatkan mutu perguruan tinggi ya. Dan dalam hal ini program klinik IPIPA LL Dikti Wilayah 3. Nanti sekitar pukul 18.10 kami akan mencoba berbincang dengan pengamat pendidikan Bapak Dr. Indra Harismiaji. Dan ini tentunya akan menarik karena akan diimbangi dengan point of view yang berbeda, tetapi ya pasti goalnya adalah kita ingin pendidikan kita lebih baik. Dan tadi sudah dijelaskan secara gamblang begitu ya oleh Mas Novi bahwa kita sudah berusaha sebaik mungkin dengan regulasi yang ada menjaga mutu dan kualitas pendidikan tinggi di Indonesia agar lulusannya juga bisa bersaing tidak hanya secara lokal nasional tetapi juga secara internasional. Oke, jadi seperti itu ya Tris. Untuk perguruan tinggi yang dikategorikan unggul dibagi menjadi 3 tingkatan nih. Yang pertama tingkat A yaitu 10% dosen S3. Yang kedua tingkat B yaitu 5% dosen S3. Dan yang terakhir tingkat C 0% dosen S3. Perguruan tinggi harus memfasilitasi dosen yang mengajar agar dapat meningkatkan kualitas mutunya yang dapat memberikan hasil yang optimal terhadap akreditasi perguruan tinggi. Oke Tris, saya El dari podcast Potensi Kita. Sekian informasi kita kali ini. Semoga bermanfaat ya. Sampai bertemu di episode selanjutnya. Salam hangat, salam Dikti Monas.